Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Sadar gak sih guys, kalau di tahun ini, di tahun 2025 ini, hidup tuh emang semakin lama rasanya kayak semakin cepat gitu ya. Banyak banget hal yang kita lakukan. Ada tugas, ada kegiatan-kegiatan kita yang semakin lama semakin nambah juga. Kalau kita nggak pintar bagi waktu, mood dan performa kita bakalan gampang ambruk. Karena aku tuh sering banget hektik dan ya overwhelmed. Sampai akhirnya aku lupa makan, aku lupa dengan ternyata aku punya tugas, sampai aku harus sistem kabut semalam. Terus juga kurang tidur gara-gara itu. Dan aku tuh sering banget nyari cara supaya aku tuh bisa produktif gitu guys. Sampai akhirnya aku nemuin solusinya. Ada satu aplikasi yang ngebantu aku banget dalam menjalani segala kegiatan-kegiatanku, keseharianku sehingga lebih jauh produktif, yaitu Notion. BTW, di sini aku mau disclaimer dulu kalau aku itu nggak di-endorse ya sama Notion. Tapi kalau Notionnya mau juga boleh. Tapi serius guys, ini tuh bener-bener aplikasi yang ngebantu aku banget dari awal aku kuliah sampai aku sekarang udah semester 5. Karena aplikasi Notion ini tuh menurut aku adalah aplikasi dengan 1000 macam cara kerja gitu loh. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan dan kita dapatkan dari aplikasi ini. Dan yang pastinya aplikasi ini tuh gratis. Tapi ada juga sih kalau kamu mau lebih update lagi tuh ada yang berbayar juga. Tapi di sini aku pengen ngejelasin cara-cara aku untuk jadi produktif sekaligus gimana ya cara aku untuk lebih produktif dengan aplikasi Notion ini. Untuk kamu yang penasaran, yuk kita mulai aja. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita, bahwa produktif itu soal impact, bukan hanya sekedar sibuk aja. Produktif ini bukan hanya seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan, tapi bagaimana seberapa besar hasil ataupun proses yang kita jalankan itu berdampak baik untuk tujuan kita ke depannya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola energi, bukan cuma waktu. Jadi lebih ke arah kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas aja. Aku belajar untuk ngatur berdasarkan level energiku. Misalnya, aku tahu kalau waktu-waktu fokusku itu ada di malam hari. Jadinya tugas yang menurut aku itu harus aku kerjakan di energi terbesarku, itu aku alihkan ke malam hari. Jadinya aku mengerjakan suatu hal ataupun kegiatan-kegiatan, pekerjaan, tugas di waktu pagi sampai siang itu yang terbilang levelnya tuh ringan-ringan aja. Nanti kalau malam baru aku kerjain hal yang menurut aku butuh energi yang jauh lebih besar. Nah, kenapa kita perlu banget untuk tahu kapan energi kita ini levelnya naik atau tinggi banget dan kapan energi kita ini cukup terbilang rendah karena dari situlah kita bisa mengatur yang mana hal yang ingin kita kerjakan di waktu energi terbesar kita nih dan yang mana bisa kita kerjakan di waktu energi kita yang terbilang ya sedang gitu. Sehingga pekerjaan pun itu akan jauh lebih efektif dan lebih efisien juga pastinya. Nah, cara selanjutnya adalah time blocking dan juga buffer time. Nah, teknik time blocking ini adalah teknik yang dimana kita bisa membagi waktu fokus kita ke beberapa jam-jam tertentu. Setelah itu kita kasihkan buffer time ataupun kita kasih waktu untuk istirahat. Misalnya di jam 8 sampai jam 10 fokus kuliah. Terus di jam 10.30 sampai jam 12 itu digunakan untuk misalnya kerja part time atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan misalnya di waktu sisanya misalnya di jam 13 sampai jam 15 itu misalnya ngerjain tugas ataupun ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lain juga. Yang terpenting adalah selalu sisain buffer yaitu 30 sampai 60 menit antara blocking time ini. Buffer ini itu buat antisipasi delay ataupun, waktu untuk istirahat singkat. Ini penting agar kita itu tetap bisa produktif dengan waktu yang kita fokuskan dulu. Setelah itu di tengah-tengah kesibukan ataupun di waktu fokus itu kita juga tetap punya waktu untuk rehat sejenak. Nah, selain itu, cara yang lain adalah aku biasanya nih ya, daripada aku bolak-balik ngerjain kegiatan yang sebenarnya bisa aku satuin dulu, baru aku kerjain semuanya dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, seperti langsung aja kita masuk kepada
Notion-ku. Nah, di sini aku ada 3 tab. Tab yang pertama adalah University. Nah, ini lebih fokus kepada, seputar kuliah guys, seputar tugas-tugas kuliah ataupun tugas-tugas yang lain. Nah, di sini sebelah kanan ini kalian bisa lihat jadwalku di perkuliahan di semester lalu. Dan di sini ada quotes untuk penyemangatku, ada goals for this semester di semester lalu, dan di sini ada list tugas. Jadi kalau kalian tap, nah di sini itu ada list apa aja sih tugas-tugas yang udah aku kerjain ataupun ingin aku kerjakan di semester 5 saat ini. Lebih fokus ke PKM sih guys, karena emang kesibukan aku saat ini tuh lebih fokusnya ke PKM. Nah, di sini beberapa list-list tugas yang aku kerjain, mulai dari apa aja sih judul-judul dari tugas tersebut, terus sampingnya ada deadline, sampingnya lagi di sini ada kategori tugasnya apa. Nah, di sini ada beberapa list mulai dari mata kuliah di semester lalu maupun ada beberapa kategori-kategori lain, contohnya PKM. Nah, terus sampingnya ini ada status. Jadi di sini tuh mulai dari yang belum dikerjain sampai prosesnya, sampai ke finish artinya udah selesai dan ada juga kategori pending atau antara belum selesai atau sementara menunggu untuk terselesaikan. Dan kalau udah finish artinya done, udah bisa tercentang. Dan yang terakhir di sini ada notes atau kita bisa kasih keterangan seputar hal-hal yang ada di judul dari tugas kita. Nah, selanjutnya kita beralih ke personal. Ini lebih ke hal-hal seputar diriku, guys. Nah, di sini sama ada quotes juga pastinya. Terus terbagi menjadi 2, ada productivity dan self management. Kalau di productivity ini ada to-do list, weekly planner, dan juga ada monthly planner. Simpelnya adalah kalau untuk di bagian to-do list itu bagaimana aku bisa merancang atau memplanning kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang ingin aku lakukan di satu hari itu. Kalau weekly planner ini planningku di seminggu yang akan datang. Nah, jadi mulai dari hari Senin sampai hari Minggu aku bakalan ngelis apa aja kegiatan-kegiatanku di seminggu ke depan. Kalau untuk monthly planner ini biasanya aku tuh nulisin sebagai pengingat di 30 hari ataupun 1 bulan yang akan datang. Jadi di bulan-bulan yang emang aku padat banget jadwalnya kayak gini ya, ada di bulan Juni, ini tuh aku lumayan padat guys jadwalnya di 1 bulan itu. Jadinya aku bener-bener list apa aja sih kegiatan-kegiatanku di 1 bulan itu sebagai pengingat. Oke ya, terus untuk self management, mohon maaf banget guys, di sini aku nggak bisa ngasih lihat kalian secara rinci untuk isinya karena ini lebih ke privat gitu. Tapi intinya di sini untuk bagian journal, aku sering journaling gitu di laptop. Jadinya aku bikinlah space juga buat aku ngejurnal. Nah, ini kayak ada reflection dan gratitude. Ini lebih bagaimana aku bisa menuangkan isi pikiranku untuk ngerefleksi juga. Dan yang di bawahnya itu ada catatan penting. Nah, di sini biasa kalau aku ada ide atau tiba-tiba aku pengen nulis sesuatu, pas aku buka Notion, nah aku nulisnya di situ. Ada buku keuangan juga di sini untuk tahu pemasukan dan pengeluaranku di setiap bulannya tuh kayak gimana. Dan ada habit tracker juga untuk ngelis apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang ingin aku bangun. Terus kita lanjut ke tab work. Ini lebih ke jadwal aku dalam hal kerjaan. Nah, di sini ada kayak, content planner, terus juga kemarin tuh sempet bikin jadwal untuk part-time-ku juga waktu masih jadi barista. Pokoknya di sini tuh aku lebih ke arah, planning untuk pekerjaanku sih. Jadi mulai dari, YouTube atau ada juga TikTok, Instagram. Nah, ini tuh juga ada tempat untuk naruh link-link gitu. Jadi aku bisa klik, terus aku bisa langsung diarahkan ke media sosialku. Seperti itu, guys. Ya, pokoknya gitu aja sih, simple banget Notion-ku, tapi bener-bener kepake banget selama dari aku jadi maba sampai aku udah hampir semester 5 ya saat ini, dan pasti bakal kepake banget di suatu hari ke depan gitu. Dan aku bener-bener rekomendasiin aplikasi ini buat temen-temen yang mau jauh lebih produktif lagi,
bisa pakai aplikasi ini. So, segitu aja guys videoku untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf aku nggak bisa closing secara tatap muka karena kemarin tuh mic bermasalah guys. Jadi ya secara voice aja ya. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya, atau ingin diceritain, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Atau DM aku di Instagram di @nurwems. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Buat teman-teman yang minat dengan Notionku, bisa banget untuk tulis kolom komentar juga ya. Nanti aku kirimin template-nya. See you!